Iya, kan nanti akan muncul pertanyaan, Pak. Kan di sini kan eh, pembuatan rencana aksi ya kan gitu kan. Iya kan. Rencana aksi ini kan berdasarkan soal-soal dari yang awal gitu loh, Pak. Dari yang dulu Bang itu identifikasi gitu. Kemudian ya tinjauan literatur dan segala macamnya sampai kita membuat solusi kan gitu ya atau alternatif solusinya. Nah, ya tulis saja sama Bapak. RPP ini saya buat untuk menjawab persoalan saya yang ini gitu. Persoalannya itu tentang apa ya ke pengetahuan guru atau keterbatasan guru dalam pembuatan RPP. Karena itu saya belajar membuat RPP ini udah gitu aja gitu. Gitu kira-kira mungkin. Siap, siap Pak. Yo, oke. Monggo. Silakan Pak Amin mau nanya apa? Tadi wis nemu pertanyaannya, saya Pak. Oh ini, refleksi peserta didik dan pendidik itu bisa dimasukkan sebagai LKPD mboten Pak? Toh itu kan juga apa ya? Jadi di bagian atas misalkan LKPD-nya menjawab tentang, saya kan bahas tentang jaringan ya Pak. Nah bawahnya itu apa yang kamu pelajari hari ini gitu Pak di LKPD, atau itu menjadi bagian terpisah Pak? Refleksi itu kan begitu LKPD itu udah closing dulu Pak. LKPD itu dimasuknya itu di bagian inti gitu. Closing itu sampai jadi bagian pembukaan sudah, bagian inti sudah tutup. Nah, udah gitu baru masuk ke refleksi. Nah, di refleksi ini macam-macam. Namanya juga refleksi. Refleks itu cermin, reflektor, mencerminkan gitu. Gitu. Apa yang mau dicerminkan? Boleh saja pengetahuan boleh, mau penjelasan boleh, atau ya suruh mereka menilai diri mereka boleh, atau suruh mereka menilai teman sesama, atau kita menilai diri kita boleh juga gitu. Nah itu yang kalau di dalam kurikulum Merdeka itu begitu. Jadi di sananya kalau menilai pengetahuan mereka ya bolehlah bikin soal pilihan ganda atau betul salah. Kalau menilai kemampuan mereka oleh mereka ya jadi di sana ada tulisan uh, apa ya, pengetahuan saya terhadap jaringan komputer bagus, sangat bagus gitu. Pengetahuan saya tentang sistem pengkabelan dari materi ya, dari materi hari ini sangat buruk ya kayak gitulah gitu. Kan ada itu contohnya gitu. Nah, itu baru dari sisi siswa terhadap materi. Si gurunya juga boleh gitu. Membuat juga refleksi bahwa apa materi yang saya sampaikan sudah hari ini tersampaikan dengan baik ke siswa gitu atau kurang tersampaikan gitu. Si gurunya boleh membuat refleksi juga gitu. Gitu. Pak, tadi kan misalkan refleksi tentang pengetahuan itu kan bisa berupa eh, soal mengenai materi yang tadi dipelajari ya. Iya, iya, iya. Nah itu yang membedakan dengan post-test Pak, pripun antara post-test, Oh, nah kemudian ada refleksi ini lagi Pak. iya, nggak masalah itu mah nama aja itu mah. Nama aja. Nama gitu. Karena orang kita seneng gitu kasih nama. Ya cuman kalau refleksi itu bisa lebih luas. Bentuknya seperti apa boleh aja. Boleh seperti tes, boleh nanya, boleh ngisi angket kan bebas aja gitu. Gitu. Ya kalau kurang jelas boleh dibuka lagi tentang pedoman asesmennya di kampus Merdeka Yang di Goldrive kurikulum nih Pak. Merdeka. Ada di situ. Gitu. Soalnya tadi waktu sama Bu Pratiwi itu kan coba masukin pretest sama posttest. Pretest itu bisa berupa pertanyaan pemantik. Nah, yang posttestnya tadi belum sempat kebahas. Gitu Pak. Boleh aja kan kalau pertanyaannya kan apa sih upaya yang dilakukan supaya belajarnya bagus? Ya paling enggak tolok ukur kan gitu. Okay. Ya, kalau di awal dia menjawab tidak bisa, kemudian setelah belajar menjawab bisa, ya wajar dong gitu kan. Wajar.
Tapi kalau di awal mereka sudah bisa menjawab semua, ya artinya wah itu udah menguasai itu. Berarti strategi belajarnya harusnya lebih advance kan gitu sebenarnya. Nah, terus mau pretest posttest yang kayak gimana? Ya gimana sih ya, banyak sih ujian yang bisa dilakukan. Apa yang mau diukur gitu, tinggal gitu aja sih kalau saya. Kelakuan siswanya boleh nggak diukur? Boleh kalau sekarang ini gitu. Siapa yang mengukurnya? Si guru mengukur, boleh. Si siswa yang mengukur kelakuannya gitu. Saya sangat senang belajar hari ini, sangat setuju. Suasana belajar di kelas hari ini membosankan. Kan bisa gitu di yang merdeka itu bisa kayak gitu. Nggih, Pak. Nah, ya itu sih. Nah, beda lagi kalau misalkan kita bikin penelitian, ya memang beberapa kali pertemuan itu biasanya di awal itu dibikin dulu pretest gitu. Setelah itu lakukan sampai 3 kali atau 4 kali, nah baru post test gitu. Bebas-bebas saja sebenarnya. Mau dikasih nama apapun saya nggak terlalu memusingkan sebenarnya. Mau pre, mau post, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu kalau ada yang menanyakan dia bisa jawab, bagus gitu ya. Boleh-boleh saja. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa pertanyaan pemantik itu yang sesuatu yang nggak bisa mereka jawab dan baru bisa terjawab setelah pembelajaran, boleh-boleh juga gitu loh. Gitu. Susah sih masalahnya kalau kita membuat satu definisi yang kaku gitu, ya gitu. Nggak bisa. Yang jelas Bapak mau ngapain gitu aja. Nah, oh saya mau mengetahui nanti sebelum belajar dan setelah belajar harus ada bedanya. Oh iya boleh. Saya pengen tahu Pak nanti di akhirnya saja. Oke boleh. Berarti pre-nya nggak ada. Gitu. Begitu aja sih. Gitu. Nggih, Pak. Mm-mm. Gitu. Saya nggak pakai ukuran yang itu Pak. Nah kalau di sini diusahakan harus ada gitu. Minimal si anak itu punya semangat untuk menjawab. Oh tadi nggak kejawab. Gitu. Ya, jadi dia belajar. Karena kalau dia pulang tanpa ada pertanyaan itu biasanya nggak bagus juga. Gitu. Ya pulang, ya udah terima kasih, selamat sore, sore Pak. Gitu. Tapi kalau jawab dulu pertanyaannya nih gitu. 5 soal kok gampang, cuman betul salah. Sambil pulang nanti di jalan, betul salah tapi nggak bisa salah semua jawabannya. Bener nggak ya? Oh ternyata bener, emang salah semua katanya gitu. Gitu. Jadi maksudnya jawaban yang seharusnya memang salah semua dan siswa itu menjawab dengan benar gitu. Nilainya 100 gitu kira-kira. Seneng kan ya? Atau ternyata salah semua gitu. Jadi nilainya 0 gitu. Gitu. Jadi artinya ada yang dipikirkan gitu. Gitu sih Mas. Nggih, Pak. Monggo. Yo. Sampun tercerahkan, Pak. Matur Yo, nuwun. monggo. Monggo. Pak Irfan monggo. Oke Pak, ini Sebelum mau yo. tanya Pak, mengenai yang apa C1, C2, C sama bedanya sama yang P1, P2 itu apa ya Pak? Nah itu dia. Itu dia yang ada orang-orang yang menuliskan sebenarnya C1, C2. Ya buku pinternya itu Pak, yang kemarin belum itu. Yang belum taksonomi itu. Ya. Itu buku pinternya. Dan itu harus nanti di apa di tujuan pembelajaran itu harus ada itu ya Pak, harus ada minimal C-nya, kemudian P-nya juga ada. Apa Iya, gitu ya? kalau orang yang nggak ngerti memang ditulisnya itu. Tapi kalau yang ngerti nggak usah ditulis itu juga udah tahu. Gitu. Kalau saya sih gitu. Ya ibaratnya beginilah gitu. Bapak kalau ngajar emang bisa gitu cuman apa namanya? Cuman ngomong kognitifnya doang kayaknya enggak deh gitu. Gitu. Padahal sebenarnya psikomotornya itu ada gitu. Tapi berhubung nggak tahu caranya ya, nah ini kan gitu. Nah ini nih. Kognitifnya itu ini nih. Nah, basisnya adalah ini nih. Gitu. Yang diukurnya apa katanya? Ya, ini. Bentar ya. Nah, ini.
ini yang C1. Pengetahuan ya, Pak. Knowledge, ya pengetahuan aja. Kemudian comprehension, pemahaman. Apa yang dilakukannya? Comprehension involve demonstrating katanya. Mendemonstrasikan pemahamannya. Kemudian application, ini versi yang ini ya, ini versi yang tahun berapa ini. Kemudian analyze, synthesis, evaluation. Nah, kemudian ada lagi yang versi yang berikutnya, bukan yang ini. Ya. Gitu. Yaitu yang perbaikannya. Kalau ini kan yang ditemukan si ini di tahun 2001 ini kemudian diperbaiki gitu. Ya gitu ya. Tahun 56 kemudian diperbaiki tahun 2001. Akhirnya diganti gitu. Digantinya jadi ini nih. Remember, understand, apply gitu. Analyze, evaluate, dan create. Aslinya mah yang ini, Pak. Ngerti nggak, Pak? Nggih, Pak. Paham, Pak. Nah, Bapak mau pakai yang mana? Mau pakai yang ini. Ya artinya ketika kita belajar kan kayaknya ini bisa lah. Ini bisa, Pengetahuan. ini bisa. Nah, sekarang yang ranah afektifnya. Ada nggak siswa mendengarkan? Ada. Kalau menjawab, ya udah kasih aja di sini P berapa, di situ P2 gitu. Ngerti nggak? Oh, nggih, ngerti, Pak. Paham. Kalau siswanya diminta berpendapat sesuatu, sebetulnya itu udah P3 itu, Pak, gitu. Kemudian kalau dia sampai the student can put together different values, dia mampu memberikan pengetahuan lain, pendapat lain, unsur lain dan sebagainya. Wah, itu dia sudah P5 itu gitu. P1, P2, P3, P4, sorry P4. Dan yang terakhir itu characterizing. Oh, kalau gitu komputer tuh gini ya, Pak. Gini. Bisa begini. Oh, itu sudah di ini nih. Ya. Sorry. P5 lagi. A5 afektif ini, Pak. Sorry. Afektif gitu. A5 ya, Pak. Nah, ini yang psikomotor, Pak, gitu. Nah, kalau siswanya itu cuman perception, ya, ability use sensory, aktivitas gitu ya. Ya contohnya di sini detect nonverbal, estimate gitu ya, adjust dan sebagainya. Itu Bapak boleh kasih P1. P2 ini dia sudah mampu menata sedemikian rupa. Kalau yang T3 ini dia mengikuti langkah-langkah Bapak dan Ibu, jaringan atau apa, itu udah P3. Gitu. Kemudian ini yang lebih lengkap lagi dan sebagainya, ini sudah bisa P4, P5, P6, P7. Gitu loh, Pak. Iya, Pak. Ya kalau saya sih maunya ditulis lengkap itu. Gitu kalau saya. Gitu. Jadi C-nya ditulis, afektifnya ditulis gitu. Siswa diminta untuk memberikan pendapat. Wah, A berapa itu? A2 merespon. Gitu. Merespon. Iya. Siswa diminta untuk memberikan pendapat setelah mereka melakukan perjalanan. Namun dengan menyebutkan ciri-ciri yang tepat. A berapa itu? A terakhir itu. A6. Gitu. Keren banget gitu. Cuman nggak ada kan yang bikin soal kayak gitu. Kenapa? Ya habis taunya cuman itu C, P gitu ya, cuman gitu doang. Ya nggak apa-apa lah gitu. Gitu sih kalau saya, Pak. Nggak terlalu pusing dengan yang itu mah gitu. Cuman ya usahakanlah ya jangan cuman tahu gitu, tapi berargumentasi, berpendapat, berini gitu. Nah bahasa-bahasa yang kayak gitunya unsurnya yang lebih ke atas saja gitu. Gitu mungkin. Oh iya, Pak. Yo. Siap, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Hebat. Oke, monggo. Pak Dani udah ya? Pak Dani, Pak Amin sudah, Pak Bayu mangga. Iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Mau tanya ini, Pak. Tentang share screen-nya, Pak. Share screen yang tentang bentar. Cepetan loh, jam 8 loh. Iya, betul. Nah, ini bukan ya. Ini yang kelas 8. Nah, ini dia. Ada, Pak. Yo. Iya. Saya tuh kalau di
SMP SMA kan banyak referensi ya Pak. Ya. Kalau di SD tuh cukup lumayan cari referensinya. Nah, Hmm. ini saya tuh tadinya mau ambil tentang ini nih di fase C, peserta didik mampu menginterpretasi dan menuliskan sebentar Pak. Ya, representasi data. Kurang jelas ya, representasi menginterpretasi dan menuliskan representasi data, numerik, teks atau gambar dari suatu konsep serta mengurutkan dan mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Nah, di sini di kerangka ajarnya saya menebalkan yang ini nih mengelompokkan data ya berdasarkan kategori tertentu. Nah, di sini ada mengenali data, mengelompokkan, membandingkan dan seterusnya. Kalau misalkan di fase C saya ajak anak-anak main-main dengan Excel, kira-kira ketinggian nggak ya Pak? Takutnya ketinggian. Kalau yang ini itu kan representasi data ya. Iya. Representasi peserta didik mampu menginterpretasi dan menuliskan representasi data numerik teks. Nah, kalau bacanya itu kan sebenarnya dia tahu mewakili teks, mewakili gambar, mewakili ini gitu ya. Belum tentu Excel ini Pak gitu. Oh iya. Iya, belum tentu Excel ini. Ini kelas berapa? 5? C5 Pak, iya. Oke, ya representasi data yang berkaitan dengan teks kayak gimana gitu. Representasi data yang berkaitan dengan numerik kayak gimana. Representasi data dengan gambar kayak gimana. Bapak boleh itu. Nah, itu dulu pikirkan mungkin. Iya. Ya selama Bapak belum bisa itu kayaknya nggak bisa juga gitu ya kan, mengenali data gitu ya. Data itu data apa saja gitu kan. Oke, data teks boleh, oke data angka boleh, oke data gambar boleh, kan gitu kan. Nah, Iya. itu aja kan udah bagus tuh gitu. Ya, Iya. misalkan data-data teks itu seperti apa ya, kayak di web, kayak di koran, kayak di buku, kayak di PDF, itu data teks gitu kan. Kalau data-data numerik tuh kayak gimana? Ya, misalnya yang kita bisa lihat mungkin ya data-data yang sifatnya angka, misalkan Berat badan ya Pak, ya gitu. berat Usia. sensus, usia, yang Ya. kayak begitu. Kemudian kasih lagi contoh-contoh yang lain, misalkan rapor gitu ya. Kasih lagi contoh yang lain, misalkan kecepatan berenang 100 meter dan sebagainya dan sebagainya. Itu baru contoh-contoh itu Pak, kaya itu Pak gitu. Iya. Ya kalau Bapak tiba-tiba lari ke Excel ya buta langsung ya, Excel lagi. Padahal di SD ini sebenarnya pengennya wawasan sebenarnya Pak. Wawasan ya, berarti bisa Iya. buat unplug juga ya Pak, nggak usah Oh kita. iya. Oh iya boleh pakai media. Kemudian Iya. kalau data kok bisa ya data gambar tuh, data digital tuh kayak gimana gitu ya gitu. Kemudian gambar, suara kayak gitu kan. Ya Bapak puter aja gitu. Ini gimana ini dalamannya gitu. Wah, sayang bisa nggak Bapak membuktikannya gitu. Ya kalau tidak bisa membuktikannya ya paling hanya tahu. yang bisa diurutkan ya misalkan ya kata bolehlah diurutkan kan gitu kan. Iya. Misalnya coba kalian kelompokkan ini ada kata-kata gitu ya. Misalkan makan, minum, bekerja, berlatih. Coba dikelompokkan. Itu kan Pak mau dikelompokkan berjenis apa Pak? Terserah kalian aja gitu kan gitu. Ya akhirnya nanti mereka jadi kemudian ada lagi bersolek, kemudian cem-ceman, perawatan, kemudian lipstick, kemudian eyeshadow. Oh ternyata itu kelompoknya khusus untuk wanita kan gitu. Nah, Iya. memang gurunya harus pinter Pak. Gitu. Kalau gurunya kacamata kuda, Excel lagi. Iya. Iya mindsetnya kok ke Excel. Ketinggian Iya. enggak ya? Enggak. Oh Gitu. iya. Ini representasi data gitu. Iya. Gitu. Berarti bisa dibuat unplug juga ya Pak ya? Iya, memang tujuannya ke sana ini sebenarnya. Oh iya belum ke Ya, itu gitu. ya. Belum. Tujuannya Siap. gitu. Karena kalau disuruh dia menyusun data, nggak bisa Pak. Gitu. Bayangan Bapak nanti di Excel di sorting gitu. Ngaco. Oh iya siap Pak. Siap. Ini kelompokkan kelas A, kelas B. Bukan, ngaco juga itu mah gitu. Ngelompokannya kayak itu tadi. Kasih karton-karton, ada eyeshadow, ada lipstick, ada cem-ceman, ada hair dryer. Kok kamu kelompoknya jadi 3 sih?
Ya biarin atau gimana saya tuh gitu. Nah akhirnya kita jelaskan. Nah inilah kelompok ini dia mampu mengelompokkan datanya ini jadi 3 karena memang term yang istilah-istilah yang mereka tahu itu ya daerah situ. Tapi kelompok yang ini dia bikin cuma 2 kelompok gitu. Nah yang satu lagi ini dia bikin 5 kelompok nih. Padahal katanya semua sama. Nah yang kita tanyakan tuh sebenarnya alasannya bukan hasil kelompoknya gitu. Gitu loh Pak. Ya, iya Pak. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Berarti tadi mindset saya rada ini. Nggak apa-apa. Itu mah wajar saja. Kan Kacamatanya susah dilepas ini Pak. Aduh. bukan susah dilepas. Kan belajarnya baru 1 malam. Iya Ya benar-benar. wajar gitu. Kalau belajarnya udah 2000 malam baru gitu. Baik, Kata Pak. kuncinya di sana adalah peserta didik mampu menginterpretasi dan menuliskan representasi gitu. Iya, iya. Menginterpret itu berarti dia ngebayangin, oh gini ya gitu. Ya kayak mainan anak SD ini gitu. Coba kamu tuliskan kata-kata apa saja yang berkaitan tentang pendidikan. Guru Pak, siswa Pak, belajar Pak, ujian Pak, PTS Pak, P3K Pak, terus PPG Pak. Oh kamu udah tahu dari mana berkaitan dengan PPG? Ya kan Bapak kemarin PPG jadi nggak masuk ke kelas kita. Oke, thank you. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yo, monggo. Beres ya? Iya Pak. Yo. Kebayang set mau kemana kebayang. Oh iya. Ya, makasih Monggo, Pak. Sekali Bu lagi. Nadia. Oh enggak. Pak Yohanes ada Lagi yang bertanya. mikir pertanyaan dulu, Pak. Kan tadi sebelum di awal udah dibilang siapkan pertanyaan. Baru dibaca WA-nya Oh. barusan. Oh iya, mangga Bu Yang Destiani. lain dulu, Pak. Yang lain Destiani. dulu. Iya Pak, mau bertanya tentang remedial Pak. Kalau untuk remedial tuh kan siswa itu diminta untuk lulus di KKM-nya lah, lulus KKM minimal banget gitu ya Pak ya. Nah itu kan misalnya saya punya tujuan pembelajaran tuh 5. Apakah 5-5-nya harus tercapai atau tujuan pembelajaran yang paling rendahnya yang dicapai kalau untuk remedial Pak? Ya kalau paling enggak sebetulnya di atas 50%-nya gitu dari tujuan pembelajaran itu. Ya kalau Jadi, dia yang tujuan 1 dia udah dapat, tujuan 2 dia dapat, tujuan 3 dia dapat, 4 nggak dapat, 5 nggak dapat, 6 nggak dapat, yang di remedialnya 4, 5, 6 sebenarnya. Oh jadi berdasarkan tujuan pembelajaran yang nggak dicapai. Yang nggak dicapai gitu. Nah, itu aja. Terus nggak pernah juga nggak harus ujian juga sebenarnya. Kenapa kamu teh nggak bisa yang kayak gitu? Ya nggak tahu Pak, saya teh gitu. Sekarang udah tahu belum? Belum Pak. Ini Bapak ajarin gini. Udah ngerti nggak? Coba ya. Nah kita coba. Oh iya udah kamu udah bisa. Ya udah selesai sebenarnya gitu. Nggak perlu diuji lagi. Gitu. Oh berarti tidak perlu berbentuk ujian ataupun nggak perlu. Gitu. Kalau guru yang ngerti, kalau guru yang nggak ngerti ya udah kamu ujian lagi besok ya. Ya mangga kata siswa. Biasanya begitu Pak. Iya, nah memang gurunya menyebalkan itu mah gitu. Jadi harusnya kan dia membantu yang siswanya itu nggak ngerti. Pak tadi nggak ngerti Pak masang kabelnya Pak. Oh gitu. Yang mana? Yang itu teh Pak, yang kata Bapak lurus gitu. Tapi kamu tahu urutannya? Tahu Pak. Oh. Terus ya yang nomor 1-nya yang mana Pak? Yang nomor 2-nya? Ini nomor 1-nya teh yang ini, nomor 2-nya yang ini. Terus kalau dibikin sila nggak ngerti? Ya nggak ngerti juga. Ya nomor 1 di sini jadi nomor 2 di sana. Nomor berapa? Nomor 3 di sana gitu. Oh gitu Pak. Terus nomor 2 di sini, nomor 6 di sana. Begitu juga sebaliknya. Coba kamu bikin deh catatan di buku. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apal nggak? Apal Pak. Tulis sama dia. Nah sekarang yang sebelahnya lagi kosongkan. Tapi tarik angka yang nomor 1 di kiri, tarik ke kanan jadi angka nomor 3. Nah kan gitu kan. Cobain gitu. Sampai dia bilang, iya Pak, saya bisa. Ya udah selesai. Itu remedialnya sebenarnya gitu.
Iya Pak, Nah, gitu. masih kacamata kuda ya Pak. Berarti Nggak kalau apa-apa, nggak apa-apa. kira gitu. soal lagi. Oh enggak, ya karena kita nggak tahu gitu. Ya yang makanya remedial itu ya sudah mah tenggelam ya makin diinjek sama si yang kamu udah tenggelam ya, iya Pak ini saya kubur kamu sekalian ya gitu, dikubur lah kasihlah soal baru lagi gitu, dikubur jadi udah tenggelam dia dikasih adonan semen malah gitu, gitu. Biar lengkap ya kamu ya, biar mendem sekalian gitu. Nah kalau remedial yang bagus itu kan kamu nggak bisa berenang ya, iya Pak, ya udah kamu naik dulu sebentar, gini nih cara berenangnya, gini, jangan di yang dalam deh, yang pendek aja ya gitu, gimana, cobain. Coba gaya batu. Oke, udah tarik nafas. Oke. Tangannya giniin. Oke, sekarang masuk ke yang dalam. Tuh bisa kamu. Ah, itu baru guru gitu. Itu baru guru. Baiklah Pak. Oke. Terima kasih. Baru itu dulu Pak. Ntar Yo, kita cari lagi yang monggo, dibingungin. monggo. Terima kasih Bapak. Yo, monggo Pak Yohanes. Sebentar aja nih, udah jam 8. Iya, maaf Pak. Hmm. Baru bergabung ini, baru buka Nggak WA apa-apa. Pak, baru nyampe rumah. Hmm. Apa tadi mau tanya? Bahan ajar sama apa tadi Pak ya? Sumber ajar. Sumber ajar ya Pak itu. Perbedaannya apa itu Pak ya tadi? Bahan ajar itu yang sudah di-compact, yang sudah di-set oleh gurunya. Bahan ajar yang sudah di-set sama gurunya gitu, Ya, Mas. Gimana itu Pak? Sudah dirapih-rapikan. Sudah ada campur tangan gurunya. Oh, ada kontribusi dari gurunya Ada gitu Pak ya? kontribusi gurunya. Misalnya gini, kamu silakan cari definisi yang katanya gitu. Nah, kalau itu nyari di internet itu namanya sumber ajar gitu. Tapi kalau yang di internetnya itu di-copy sama dia, dipaste, kemudian nah ini adalah pengertian, nah kemudian dimasukkan dalam sebuah bentuk khusus, pokoknya udah ada kontribusinya dalam gurunya. Iya. Itu udah dikatakan bahan gitu. Iya. Gitu. Kalau dari buku itu sumber. Tapi begitu dia cuplik, dia begini kan, kemudian dimodifikasi sedikit itu jadi bahan gitu. Iya. Gitu loh Pak. Iya, oke Pak. Terus kalau media pembelajaran gitu Pak? Ya, media itu kan bentuknya bentuk jamak, bentuk apa sih yang dipakai orang ini untuk ngajarin orang, bisa aja papan tulis, bisa aja PPT, bisa aja PDF, bisa aja video, bisa aja ini, bisa aja ini. Nah, memang bahan ajar itu biasanya rata-rata larinya ke kalau nggak teks gitu, PPT, PDF, biasanya gitu. Nah, media itu sementara ini dilarikan mungkin ke video, gitu, ke PPT, ke animasi, kemana, kayak begitu. Tapi kalau ada orang yang menyatakan itu juga, sama-sama juga, ya sama aja gitu. Semuanya itu dia katakan namanya bahan gitu. Iya Pak, berarti sama ya Pak ya. Media pembelajaran, bahan ajar gitu Pak ya. Itu yang sudah ada kontribusi dari gurunya. Apabila menyadur dari sumber gitu ya Pak, Iya, atau gitu. dari literatur. Iya, baik Pak. Baik, terima kasih Pak. Iya. Yo, monggo Pak Ali Ahmadi. Oh iya. Oh, Bu Nadia katanya. Cepetan Bu. Bapak punten, mau bertanya sih Pak, kan rencananya mau habis sistem komputer kan mau ngambil TIK ya Pak ya? Kedengeran Pak? Iya terdengar Bu. Iya. CP-nya teh ini Pak sekedap. Nah, CP-nya ini Pak. Peserta didik mampu menerapkan praktik baik dalam memanfaatkan aplikasi Surel, aplikasi Peramban untuk mencari informasi internet, CMS, dan perkakas TIK yang untuk membuat laporan. Kalau sebelum misalnya nih, kan kebanyakan anak-anaknya kan udah tahu lah ya email Pak ya. Nah, itu mah nanti di pertemuan berikutnya. Kalau sekarang kan kemarin baru perkenalan tentang hardware software. Kalau di TIK itu kita memperkenalkan tombol start, terus memperkenalkan itu termasuk TIK juga Pak ya? Start apa? Jadi yang kayak ini loh Pak, ini ada menu start, cara menghidupkan komputer gitu-gitu termasuk TIK nggak Pak? Oh. Jadi membuka, terus fungsi tombol-tombol di ini gitu loh Pak?
Oh, untuk menyalakan komputer, mematikan Terus komputer gitu. folder gitu-gitu. Jadi cara membuat folder gitu. Ntar dulu, lihat iya. CP yang lain aja mungkin. Kayaknya bisa Bu, masukkan ke situ Bu. CP Bisa lah. di TIK kayaknya bisa Pak ya? Di TIK atau di sistem komputer nggak bisa masuk gitu. Sistem komputer mah cuma perkenalan software hardware Pak. Sama sistem bilangan. Iya. Ya kan sistem di software hardware kan bisa masuk di sana sistem Oh iya, operasi. cara kerja komputernya mungkin Pak ya? Iya. Oh berarti lanjutin dulu ke sistem komputernya Pak ya, baru ke TIK-nya gitu ya? Ya boleh. Oh ya gitu aja Pak. Yo, Ya nuhun Pak. monggo. Udah habis. Mangga Bu, terakhir. Saya Monggo. Pak. Iya monggo Bu. Iya, terima kasih Pak. Ini Pak, saya ingin bertanya. Semalam itu kan saya tuh pas lagi googling itu membaca bentuk soal evaluasi itu ada 2. Yang pertama itu subjektif dan objektif ya. Kalau yang objektif itu bentuknya itu biasanya pilihan ganda, kemudian benar atau salah, mencocokkan. Kemudian kalau yang subjektif itu esai. Nah, ini juga waktu itu saya pernah lihat video kompre di YouTube. Terus kebetulan di UPI juga ada dosen yang bertanya, kenapa evaluasinya itu harus pilihan ganda katanya. Kenapa enggak bentuk yang lain? Berarti kan kalau bentuk yang lain itu saya pikir subjektif ya. Tapi kemarin itu Pak Yana itu kan menggunakan evaluasinya dengan metode yang berbeda Pak. Yang anaknya keluar kelas, jalan-jalan, scan barcode. Nah, kalau misalnya seperti itu metodenya itu masuknya ke yang mana ya Pak? Punten, ke yang objektif apa yang subjektif atau memang itu metode evaluasi yang berbeda? Karena saya tuh bingung, saya pengen mencoba untuk membuat yang seperti itu, tapi takut kalau ditanya kayak gitu, ditanya misalkan ini bentuk evaluasinya apa Bu, subjektif atau objektif, saya juga nggak ngerti gitu. Ya Pak, terima kasih. Ya kalau sederhananya saja ya, kalau objektif itu berarti bukan pendapat pribadi gitu ya. Artinya bukan pendapat sepihak. Ya kayak misalkan ibu kota Indonesia apa? Ya kalau objektif itu ya harusnya jawabannya Jakarta gitu. Ya kalau ibu kota Indonesia apa? Kalau subjektif mungkin jawabannya masa nggak tahu sih gitu. Ya itulah tempat anak-anak nongkrong, mungkin begitu aja dia jawabannya. Mungkin ya gitu. Tapi yang jelas mengukur objektif itu artinya sesuai dengan tujuan. Sedangkan mengukur subjektif itu adalah perasaan si orang itu gitu. Misalnya ya tentang jaringan komputer, ya kalau sesuai dengan tujuan ya dia harusnya tahu perangkat jaringan gitu ya. Manfaat jaringan itu yang sesuai dengan tujuan gitu. Nah kalau subjektif itu biasanya ya gimana ya, perasaan kamu sekarang sudah belajar komputer kayak begini gitu. Nah itu subjektif gitu. Ya terserah dia aja jawabannya. Aduh pusing lah jadi gimana ya gitu. Nah, gitu. Boleh dia menjawab seperti itu sebenarnya. Nah masalah jadi lebih kepada respon pribadi mungkin ya kalau subjektif itu. Sedangkan kalau objektif itu ya sesuai dengan pengetahuan yang dia sudah dapat dan dia harus miliki gitu sesuai standar. Nah caranya kayak gimana? Ya, sebetulnya caranya bebas saja. Oh kembali lagi. Ya, boleh betul salah gitu ya. Boleh pilihan ganda, boleh dalam paparan singkat, boleh paparan panjang, boleh menjodohkan. Emang nggak ada itu. Gitu. Ya kalau nanti dia misalkan disalahkan, ya suruh ini. Kalau saya sih belajar dari teori evaluasi Pak, gitu ngomongnya. Gitu. Itu. Tapi kalau ditanyakan bagaimana perasaan siswa, itu kan nggak bisa objektif itu.
Ya, bagaimana perasaan Pak Yohanes setelah membuat RPP gitu? Kalau kata Pak Amin, saya mah mumet Pak Yohanes. Kalau kata Pak Yohanes, ya saya tahu memang KD-nya itu ngaler ngidul, utara selatan, tapi so far so good sih. Nah, itu subjektif tuh dia itu. Gitu. Ya artinya itu ya pribadi dia aja gitu. Nah, pribadi dia gitu. Dan itu tidak bisa diintervensi. Mau apapun kata orang ya tetap aja kayak begitu jawabannya. Begitu. Itu sih. Jadi atau misalkan ya kecakapan gitu ya. Saya mau lihat kecakapan kamu ya mungkin ya subjektif aja mungkin gitu ya. Gitu. Karena ternyata standarnya tidak sama dengan orang lain gitu. Gitu. Itu sih Bu. Ya kalau nggak pas ya nanti tinggal dicoret aja sih. Itu masalah klasifikasi sih ya gitu. Masalah kategori gitu. Yang jelas instrumen untuk mengukur itu banyak gitu. Dari mulai yang ukurannya jelas sampai ukurannya abu-abu. Sampai ukurannya melihat wajahnya saja langsung tahu nilainya. Ah, kayak gitu. Wah, ini Pak Yohanes nilainya segini nih. Lihat Pak Ali Sadikin nilainya segini. Bisa kayak begitu. Nah, itu yang disebut dengan subjektif. Ya. Nah, tapi kalau pengen objektif, misalkan coba Pak Yohanes bikin dulu deh ini. Oke, ada instrumennya penilaiannya. Gitu. Kalau dia bisa sampai segini sekian, kalau bisa sampai segini sekian. Nah, kalau ada orang bilang yang Anda menilainya kok subjektif ya, kayaknya enggak deh gitu, enggak. Selama memang kita memberikan itu gitu, ya, enggak. Kalau subjektifnya bermain ya mungkin ya gitu, tapi selama dia bikin soal kemudian dia bikin rubrik kayaknya enggak subjektif. Gitu. Kecuali kalau soalnya kayak begini, tuliskanlah 5 buah perangkat komputer. Pilihannya tahu nggak Bu? IP kamera, terus apalagi CCTV, kemudian UPS, kemudian apa itu namanya? Barcode scanner, kemudian ada satu lagi itu mesin pemindai wajah misalkan. Itu soal esainya kayak begitu. Terus siswanya menjawab, tuliskan peralatan komputer. Dia jawabnya mouse. Ya kan bener itu teh gitu. Nah, terus sama gurunya disalahkan. Nah, itu mungkin yang subjektif ya gitu. Gitu loh, gitu. Jadi ya salah dia bikin soal gitu. Ya kalau pengen itu jawabannya ya tuliskanlah alat-alat komputer yang sifatnya untuk memindai. Ah, kalau kayak gitu baru gitu ya. Nah, gitu. Tapi jarang sih kita bikin soal nggak ada yang kayak gitu. Dan pertanyaan dari si penguji juga nggak selamanya juga benar Bapak dan Ibu. Gitu. Belum tentu juga benar gitu. Ya tergantung dia baca bukunya. Gitu. Nanti yang saya bilang tadi, jadi kalau begitu model pembelajaran menurut Bapak gimana? Jadi kalau begitu strategi pembelajaran menurut Bapak gimana? Jadi kalau menurut itu pendekatan pembelajaran menurut Bapak dan Ibu gimana? Tinggal jawab aja Bapak dan Ibu. Kalau yang saya baca begini Pak, yang saya baca lagi gini Pak, yang saya baca lagi, oh itu salah semua. Oh gitu Pak, ya udah tinggal gitu aja gitu. Apa susahnya sih gitu. Baik Pak, terima kasih sudah cukup jelas. Karena kemarin itu agak bingung sih mau membuat evaluasi seperti apa gitu. Sedangkan saya itu pernah beberapa kali itu membuat remedial itu sama seperti yang Pak Herbert sampaikan ke Bu Desti gitu. Mungkin karena waktu itu waktunya pendek ya, sedangkan nilai harus buru-buru masuk. Jadi ya lewat wawancara aja saya remedialnya. Iya, memang begitu. Gitu. Itu yang bagus tuh guru-guru yang hebat itu nih. Justru guru yang bikin soal lagi itu yang guru yang menyebalkan, guru yang malas itu teh gitu. Tapi saya kira teh itu salah, cara yang salah sebenarnya. Itu yang benar. Gitu.
Itu yang benar itu. Artinya kan dia borok kan. Kan remedial itu kan artinya mengulang-ulang. Mengulang apanya? Ya mengulang yang tidak tercapainya gitu. Ya kalau yang udah tercapainya ngapain diulang gitu. Kamu tahu nggak masang kabel? Tahu, bisa. Kamu tahu nggak cara masang ini apa namanya IP kamera? Bisa Pak. Oke. Kamu tahu cara masang access point? Ah nggak tahu Pak. Ah ya udah, itu aja dipelajarin. Sekarang sudah bisa Pak. Ya udah selesai. Loh, kapan ujiannya Pak? Yang ngapain lagi ujian? Katanya udah bisa kan gitu. Ya tapi tidak semua orang menerima ini. Nanti buat ibu baca gitu. How to apa ya? Ya, how to use mungkin when we will do about ya remedial in apa ya learning atau lesson learn gitu atau apa ya instructional misalkan begitu ya remedial instruction gitu ada kok itu. Dan masing-masing punya jawaban sendiri ya jangan disamakan gitu. Kalau disamakan itu ya harus pakai tiker kalau kata Pak Bayu harus pakai samak gitu. Baik Pak Herbert, terima kasih banyak Pak. Ya jawaban saya juga kalau Ibu konfirmasi lagi ke Ibu Pratiwi juga pasti beda lagi gitu. Karena gini Bapak dan Ibu, biasanya orang itu kacamatanya satu gitu. Kacamata saya udah bebas di sini gitu. Udah bebas. Udah terlalu banyak kacamatanya. Gitu. Jadi udah nggak bisa ngomong ini loh Pak yang pastinya. Yang pasti itu 2 pangkat 0 sama dengan 1. Udah titik beres. Ya. Oke. Ya sekaligus juga bapak-bapak biasanya bingung itu. Saya teh bingung, nanya ke Pak Herbert, makin nanya malah makin bingung. Ah, itu justru bapak itu PPG-nya bener gitu. Bener. Karena kalau jadi guru penggerak, tanya aja Pak Bayu, gimana Bapak Ibu Ibu sudah mengerti? Mengerti Pak, bisa dikerjakan tugasnya? Bisa Pak, oke. Kita lanjut materi berikutnya, siap Pak. Bubar aja acara itu, gimana? Gak ngerti. Itu standar. Nah kalau di sini, ketidakmengertian Bapak dan Ibu diungkapkan di sini, keren banget gitu. Kalau menurut saya ya. Iya Pak. Gak tahu sih. Gitu. Yo, monggo Pak Ali Sadikin. Jadi udah 8:15. Monggo, mau nanya apa Mas? Mic-nya belum nyala. Nyala tapi nggak ada suaranya. Nah, berarti jack-nya copot lagi. Terus pilihannya apa ya Bapak dan Ibu ya? Headset atau apa itu? Nah, itu mulai ada tadi serik-serik gitu. Oke, monggo Pak Ali Sadikin. Monggo Mas. Oh enggak ada. Pak Ali Ahmadi deh. Baik Bapak, terima kasih. Menyambung dari pertanyaan Bu Lutfi Bapak untuk penilaian ya. Ketika saya sudah di RPP nih ya, ini RPP yang kita akan pakai nanti untuk dasar di PPL nanti. Ketika penilaian itu saya ambil penilaian individu dan kelompok. Nah penilaian kelompok itu menilai kognitif, misalnya karena di situ misalkan membuat algoritma dari sebuah gambar perahu misalkan kayak gitu. Kemudian di afektifnya itu jadi penilaian individu. Nah, psikomotorik juga di kelompok. Nah, apakah saya tetap harus membuat penilaian formatif atau cukup dari rubrik penilaian yang di pembelajaran, Bapak? Iya, tergantung sih waktunya cukup nggak kan gitu. Ya iya. kalau waktunya cukup, ya sebetulnya dalam kegiatan itu kan kita sudah mendapatkan gitu ya nilai-nilai. Nah, hanya sayangnya kan instrumen itu dianggap lengkap itu kalau memang sudah sampai tahap paling akhir gitu. Jadi untuk sampai misalkan di kegiatan inti mereka lari ke sana, lari ke sini sambil ngisi LKPD itu dianggap intinya saja.
Nah, gitu. Bahwa di sana mereka mengerjakan sesuatu, ya tetap saja dianggapnya inti gitu. Nah, karena itu ya perlu lagi istilahnya bikin lagi satu soal untuk lagi mengulang dari awal sampai akhir. Gitulah kira-kira. Oh, iya. Siap. Baik, terima kasih Bapak. Ya meskipun kenyataannya dalam belajar di inti itu kita udah dapat nilai sebenarnya gitu. Iya, betul. Gitu. Ya nilai aktivitasnya udah dapat, kognitifnya sudah dapat gitu. Gitu. Tapi kan kita nggak menuliskan kan di inti itu. Jadi saya melakukan gitu. Kecuali Bapak bisa menulisnya begini. Untuk penilaian evaluasi itu saya lakukan itu dalam kegiatan inti. Nah, jadi saat mereka praktek itu atau mencoba itu saya sebenarnya jalan-jalan sambil menilai. Kecuali Bapak ngomong kayak gitu. Nah, ini kan enggak biasanya. Gitu. Nah, daripada pusing-pusing ya mungkin ya dia mengatakan berarti Bapak tadi menilai proses ya. Kalau menilai proses mah ya beda lagi Pak dengan nilai akhir, misalkan begitu. Ya udah gitu. Ya lebih amannya ya tetap dibuat. Anggap saja penilaian proses itu adalah ya sudah itulah yang mereka bisa kerjakan siswanya, mereka juga tahu benar dan salahnya. Sedangkan penilaian akhir yang direfleksi itu adalah menjadi ketuntasan di RPP Bapak kira-kira gitulah. Oke. Terima kasih. Yo, monggo. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa. Pak Dani ada? Pak, nambahin aja Pak, yang tadi Bu Lutfi Pak, yang masalah remedial. Yo, gimana? Berarti kalau pas nanti PPL, katakan nanti Bapak nanya, kok remedialnya begini, ya kan sudah diketahui, berarti kita pakainya yang wawancara gitu kan. Makanya Bapak buku pinternya yang banyak gitu. Ini kan karena buku pinternya yang sedikit. Oh betul Pak, kebetulan saya baca di buku tentang bagaimana pembelajaran karangan Tinky Winky tahun sekian, itu ada tulisan tentang bagaimana remedial, bentuk-bentuknya. Nah kebetulan saya menganut itu, oh itu salah, oh begitu baik Pak, udah gitu aja lah gitu. Begitu. Padahal Bapak harusnya, salah ya Pak, kalau gitu di tip X dong, gitu. Nggak ngerti ya? Iya berarti kan kalau nanti pas Bapak yang koreksi PPL kita kan berarti kan udah aman lah, nggak bakalan ditanyain gitu kan? Enggak juga, maksudnya ya itu kan kehidupan Bapak gitu loh maksud saya. Kan saya nggak bakal menemani Bapak sampai akhir hayat Bapak kan gitu. Jadi biar Bapak itu kalau melakukan aksi itu merefer gitu loh. Merefer. Ya kayak saya bilang tadi, kata siapa ini nggak boleh pakai indikator? Enggak kok saya pakai, titik gitu. Apa tujuannya Anda? Biar lebih gampang aja sih Pak. Oh saya nggak setuju, ya udah dihapus satu Pak gitu. Terus kenapa Anda masukkan? Merdeka aja Pak, karena ini sebetulnya bagus yang saya bawa dari kurikulum 2013. Oh itu nggak berlaku, baik Pak, gitu. Udah putus kamus, baik Pak gitu. Tapi di belakangnya itu sebetulnya lambemu Pak gitu. Loh iya dong, kan udah dibilangin merdeka tadi. Gitu. Ya kalau yang namanya merdeka kan ada komponen minimal. Yang minimalnya sudah dipenuhi. Terus mau apa lagi? Gitu. Ya wajar dong saya nambah-nambahin. Ya kalau saya bilang, maaf ya Pak Yohanes, yang punya Bapak itu kan nggak berwarna, jadi saya kurangin nilai RPP-mu. Kata Pak Yohanes, monggo. Begitu selesai gurunya langsung lambemu kan gitu. Loh, ya iya dong, karena yang dilihat estetikanya sama Bapak itu kan gitu. Tapi jangan salah juga kalau ada orang senang dengan estetikanya. Itu. Emang Bu Destiana ngerti gitu lambemu gitu, yang ngerti kan harusnya Pak Amin, Pak Irfan, Pak Ali Ahmadi, Ali Sadikin gitu. Oke. Ya itu obrolan Jawa Bu, menyatakan kekesalan tapi nggak terlalu sarkasme banget gitu ya.
gitu. Lambene lah gitu. Oke. Gitu Pak Dani. Gitu. Jadi ya bukan cari aman ya. Setiap kali Bapak mencoba sesuatu tanpa dalil memang pasti goyang, Pak. Iya, betul, Goyang. Pak. Betul. Mana ada tuh pelajaran mengajarkan bilangan basis 5? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yang ada itu adalah belajar bilangan basis di kelas 4 SD tahun 1985. Itu ada. Pelajaran matematika kelas 4 SD tahun 1985. Silakan cari. Ada bilangan basis di sana. Wow. Bapak umurnya harus 52 tahun dulu. Atau 50 tahun dulu untuk menyatakan kebenaran itu. Atau browsing, Mbak. Gitu. Bilangan basis pelajaran matematika kelas 4 SD gitu. Coba cari. Ketemu itu, Mbak. Emang segitu, Pak. Gitu. Iya. Nah, tinggal guru komputernya yang bingung. Nggak bisa dong, Pak. Kan cuma belajar basis 2, basis 8 sama basis 16. Yang taunya Bapak cuma itu kok. Aku taunya banyak nih. Tapi kan nggak nyambung, Pak. Kata siapa? Ada yang ketemu nggak? Bilangan basis matematika kelas 4 SD. Ada ya? Ada itu. Ada. Itu. Di buku matematika tahun dulu itu. Tapi jangan singgung-singgung komputer ya. Kalau disinggung-singgung komputer nanti nggak ketemu. Bilangan basis namanya. Kelas 4 SD atau kelas 5 SD tahun 1985. Caranya persis sama seperti itu. Oke. Monggo. Ada lagi? Nemu Pak, bilangan basis 5. Iya, ada basis 9 juga, Pak. Berarti saya tidak membual dong kemarin itu ya. Gitu. Emang itu, Pak. Nah, itu. Cuman kalau bapak-bapak kan senangnya 2, 8, 16. Gitu. Kalau saya itu ngajarin sama dengan yang kayak gitu, gatal badan saya tuh gitu, kayak alergi gitu. Saya tuh kalau boleh saya memberikan wawasan biar mereka tahu gitu. Makanya caranya dari yang lucu-lucu gitu. Gitu. Oke, thank you. Selamat malam. Gimana Pak Ali Sadikin, udah beres? Nanya apa? Mikrofonnya urung Mas, aku ora kerungu. Udah nganggo HP disit Mas. Nah itu pakai logat Banyumas itu. Kalau kata Pak Amin, laut. Iki bapak kayak jam pira sih, tadi katanya jam 8 urung laut gitu. Sambil gini ngomong. Nah, itu khasnya Purbalingga. Waalaikumsalam. Itu. Alhamdulillah. Ya. Harus pakai Mas. setting ulang. Oh iya. Maaf Kak, telat Kak. Gak apa-apa. Lelah banget tadi. Mungkin sedikit ini Pak, kurang jelasan saya terkait dengan ini apa namanya? Di situ ada mengkaitkan dengan VR ya Pak, apa namanya itu Pak, itu virtual VR reality ya, kemudian AR, kemudian reality gitu. Yang sepengetahuan saya kalau misalkan mungkin apa namanya berhubungan dengan Google Classroom masuknya Internet of Things gitu kali mungkin ya Pak. Nah kemudian yang hubungan dengan quizzes atau mungkin quiz bisa dimasukkan ke AR apa ya Pak? Ya. Nah itu maksudnya itu benar nggak menurut Bapak gitu? Kalau misalkan kan hubungan kalau itu di bagian apa ya mereka minta itu ya media ya. Iya, bagian media. Nah di media itu kan ada AR, terus apa lagi? VR sama satu lagi? AI. Oh iya. Ya artificial intelligence. Jadi ya kalau ya mungkin Bapak yang bisa
kait-kaitkan dengan AI mungkin ya, yang rada pinter-pinter mungkin ya, mungkin gitu ya. Nah, misalkan game kayak begitu, itu kan cukup lumayan tuh, bisa mungkin kalau Bapak punya medianya. Tapi kalau nggak ada bisa mungkin pakai punya orang. Kalau yang berkaitan dengan AR, augmented reality, ya tergantung sih tenaga sekolah di kita punya nggak gitu ya tenaganya yang mampu membuat augmented reality. Jadi misalnya media kita itu siswanya jalan-jalan gitu ya. Siswanya jalan-jalan, kemudian langsung disorot mungkin temboknya, kemudian di sana itu ada marker, anggaplah kayak QR code gitu ya, tapi marker. Setelah itu dari sana langsung muncul materi, mungkin begitu, mungkin. Atau kalau gambar komputer ya muncul gambar mouse-nya, terus digerak-gerakin misalkan gitu. Itu boleh dicari nanti referensinya. Nah, kemudian virtual reality mereka otomatis pakai ini ya, Google, namanya Google itu. Jadi si Google itu katanya salah nulis itu, gitu. Harusnya itu Google, gitu. Tapi kebanyakan O-nya jadi Google, gitu. Nah, itu salah satu. Ya udah terlanjur Google ya Google, tapi aslinya Google. Nah dengan kita pakai Google itu ya bisa apa? Nah intinya adalah sebenarnya bagaimana si orang guru ini bisa membawa media tadi ke dalam pembelajarannya, itu aja intinya. Jadi kalau Bapak nggak bisa, ya mungkin cari game yang bau AI gitu yang pinter, itu kan boleh. Atau kalau mungkin Bapak suatu saat punya video atau punya alat yang bisa dipakai untuk virtual reality, kan bisa juga gitu ya. Kebetulan ada siswa gitu yang materinya tapi jangan nonton di PPT gitu loh, kan bosen ya. Jadi dia bisa sambil pakai ini, komputer adalah kan gitu asik. Ya itu sih yang dimaksudnya gitu ya. Nah, komputer adalah peralatan yang begini. Sudah tahu belum teman-teman? Belum Pak, pinjam. Gantian ke temannya. Nah, yang maksudnya kalau boleh sebenarnya guru itu berpikiran seperti itu katanya. Ya. Nah, berhubung di kita mungkin peralatan yang seperti itu tidak ada, tapi paling tidak ada pemikiran lah untuk ke sana gitu maksudnya. Gitu. Kalau untuk AR sih ada sih ya gitu. Gimana Bu? Monggo Bu. Iya Pak, kebetulan kemarin saya sempat cari-cari untuk yang apa sih AR ya, augmented reality. Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa nyoba nama aplikasinya tuh Assembler Edu, kalau enggak JIK. Jadi kalau misalnya, tapi ngebuatnya juga susah sih. Saya kemarin udah nyobain agak sulit. Tapi memang nanti kan kalau Google itu kan ada yang Google Cardboard ya. Cardboard yang 70 ribuan sampai 100 ribuan gitu. Tapi bisa dipakai untuk AR. Nah nanti itu bisa dipakai di di Assembler Edu itu. Nanti kita bikin bikin augmented reality-nya sendiri. Animasinya step by stepnya udah mulai banyak yang bikin tutorialnya di YouTube, nanti mungkin bisa dicobain gitu Pak. Ya terima kasih. Punten kepotong. Ya nggak apa-apa. Ya intinya cuma mau bikin itu gitu, memberikan rasa percaya diri. Ya paling sederhananya mungkin anggap saja PPT gitu ya, anggap saja PPT atau teks tapi muncul dalam format AR, mungkin gitu ya. Meskipun harusnya di sananya macam-macam sih, bisa 3D, bisa digerakkan kiri kanan dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau nggak bisa, Kementerian Agama kayaknya lebih bagus itu. Ada teman saya itu, namanya Pak Lukman. Nanti kita coba undang ya sekali-sekali ya, gitu ya. Lukman. Aktif sih saya, biar dia cerita sedikit.
dia memang mensuplai AR untuk sekolah kalau nggak salah gitu. Ya, nah nanti kita coba, kita undang sekali-sekali lah gitu. Ya, atau itu kan proyeknya ratusan miliar gitu kalau nggak salah gitu. Gitu. Oke lah, gitu aja mungkin Pak Ali Sadikin. Turun Pak. Yo, monggo. Jadi itu saja ya. Siapa yang nggak datang teh? Datang semuanya? Ini 11. Oh, ada satu. Pak Sopo ya? Pak Jarwo gitu. Pak Dian. Pak Dian. Oh, Pak Dian. Pak Dian, Pak. Nggak apa-apa lah. Ya, punten Bapak, ini teh sinyalnya. Ayah gitu, itu. Gitu. Oke lah, nuhun Pak, Bu. Ini, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman. Selamat malam.